Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Senang sekali loh hari ini Kak Meda Dan kami dia bisa kembali menyapa semua adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan memulai kebaktian online sekolah minggu kita. Kita sama-sama mau nyanyi pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah berdiri ya. Kita mau nyanyi bersama-sama. Ikuti gerakannya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menghadap Tuhan sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kami pagi hari yang cerah ini, sehingga kami bisa berkumpul dan mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai terakhir. Kau yang pimpin kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, adik-adik sudah mulai hybrid kan ya, sekolahnya juga sekolah minggunya. Tapi adik-adik tetap harus setia nih sama Tuhan gitu ya, meskipun hybrid. Jadi adik-adik bisa datang onsite atau mengikuti kebaktian online ya. Nah adik-adik harus taat pada Tuhan, harus tetap percaya pada firman Tuhan, dan harus berbuat baik. Nah ingat nasihat orang tua, nasihat guru, dan sayang sama teman-teman semuanya. Oleh karena itu hati-hati ya adik-adik menggunakan tangan adik-adik, mulut adik-adik, jangan berkata-kata yang kasar. Karena kenapa? Tuhan melihat loh apa yang kita perbuat. Oke, kita mau angkat pujian
hati-hati gunakan tanganmu. Dilanjutkan dengan mata Tuhan melihat. Siap? Halo adik-adik semua, senang saya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu, cerita-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 21. Tetapi saya akan membacakannya sampai dari ayat 8 sampai ayat 11 ya. Saya akan membacakan 4 ayat. Nanti adik-adik di rumah baca sampai ayat yang ke-21 ya. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 11. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar dari sebuah kisah, yaitu kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adik-adik, siapa di antara adik-adik di rumah yang pernah melawan perintah orang tua? Coba saya lihat dulu ya. Ada apa? Tidak? Ada rupanya ya yang pernah melawan perintah orang tua. Ketika kita melawan perintah orang tua, ya, menurut adik-adik, orang tua senang atau tidak
kalau perintahnya dilawan? Tentu tidak senang ya. Nah, kalau kita melawan perintah orang tua, kira-kira orang tua sedih atau tidak perintahnya kita lawan? Contohnya, kalau misalkan papa dan mama bilang kepada kita, tidurnya jangan malam-malam ya. Misalkan paling malam, jam 10 malam atau jam 9 malam, misalkan begitu. Lalu kita asik main game sendiri sampai lewat tengah malam. Besoknya ketika disuruh ke sekolah atau ke sekolah minggu, ya, terus kemudian aduh, ketiduran terus karena kecapean. Kira-kira orang tua senang apa tidak adik-adik? Ya, jawabnya tidak senang ya. Nah, kita juga hari ini mau mendengar sebuah kisah, belajar dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Suatu kali Tuhan Allah menciptakan, ya, setelah Tuhan Allah menciptakan seluruh isinya dari bumi, ya, setelah Tuhan Allah menciptakan taman, ya, taman di Eden. Nah, kemudian adalah manusia yang pertama, yaitu Adam, dan kemudian Hawa istrinya. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman itu. Dan Tuhan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah dari pohon ini boleh kamu makan. Tapi buah tanaman yang di tengah-tengah itu, ya, di sini buah yang ada di taman itu yang di tengah-tengah jangan kamu makan. Ya, ayat yang ke-16 dan 17 pasal 2 saya baca ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Tuhan pernah menyampaikan hal itu kepada Adam dan Hawa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pada suatu kali datanglah ular, hendak menggodai manusia itu, hendak menggodai Hawa. Bukankah Tuhan pernah mengatakan, semua buah-buahan di taman ini jangan kamu makan? Ular ini bertanya, tapi pertanyaannya dibalik-balik. Kalau Tuhan mengatakan semua boleh dimakan kecuali yang ini, ular menggoda dengan cara lain, membalikan apa yang menjadi kebenaran dari Tuhan. Bukankah Tuhan pernah mengatakan semuanya jangan kamu makan? Nah, Hawa ketika merasa tahu, dia enggak kok, boleh kok ada yang dimakan. Nah, kemudian ular si Hawa menyampaikan boleh kok semua dimakan, asal satu, pohon tentang pengetahuan itu jangan dimakan. Pastilah kamu akan mati. Ular kemudian membalikkan, bukankah semuanya jangan kamu makan? Nah, dan kemudian makanlah, digoda ya si Hawa itu. Hawa kemudian memakan buah itu dan kemudian memberikan kepada Adam. Apa yang terjadi? Apakah mati? Nah, jadi apa yang terjadi pada saat itu? Yuk, kita lihat kisah selanjutnya ya. Nah, di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Lalu kemudian ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, jadi ini sudah mulai ada pemberontakan ya. Hawa dan juga Adam sudah mulai melawan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika itu yang terjadi apa? Apa yang kemudian Tuhan Allah lakukan? Allah kemudian mencari ke taman itu dan mulai bertanya, di manakah kalian?
Ya. Kemudian Adam mengatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah, di sini Tuhan kemudian bertanya lagi di sini, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Si Adam yang sudah makan malah menyalahkan, ini saya karena dikasih oleh si Hawa. Kemudian Hawa pun yang merasa tidak mau disalahkan, juga menyalahkan lagi ular. Si ular ini yang memperdaya aku. Nah, jadi di sini artinya mulai menyalah-nyalahkan lagi. Dan ketika hal itu terjadi, apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, Tuhan kemudian memberikan hukuman kepada ular, di sini dikatakan, ular. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dan kemudian di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah yang akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ular dihukum. Kemudian bagaimana kemudian dengan Adam? Tuhan juga berkata kepada Adam, yang berfirmannya kepada Hawa dulu. Firmannya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kau kubuat sangat banyak. Ya, artinya Hawa akan mengalami penderitaan, ketika melahirkan akan mengalami sakit yang luar biasa. Lalu kemudian bagaimana dengan Adam? Nah, Adam juga Tuhan pun berfirman kepada Adam, engkau akan bersusah payah untuk mencari nafkahmu sendiri. Engkau akan bersusah payah untuk mencari makananmu sendiri. Jadi si Adam pun akan bekerja keras untuk menghidupi hidupnya. Dan kemudian mereka diusir dari Taman Eden itu. Nah, jadi apa yang difirmankan Tuhan kepada Adam dan Hawa yang sudah mereka langgar, apa konsekuensinya, apa dampaknya? Mereka kemudian keluar dari Taman Eden, dan kemudian Adam dan Hawa menjadi manusia yang terbatas, yang dapat mati. Nah, apakah kemudian Tuhan Allah ketika menghukum manusia itu pokoknya intinya menghukum saja? Tidak. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Namun dalam kasihnya itu Allah mengasihi orangnya Adam dan Hawa, tetapi Allah tidak mentolerir perbuatan dosa. Jadi dosa adalah bentuk perlawanan terhadap Allah, dan kemudian juga dosa adalah awal dari pemberontakan yang berdampak manusia menjauh dari Allah. Ada jarak antara manusia dengan Allah. Nah, adik-adik yang di rumah yang dikasihi Tuhan, ketika Allah mencari Adam dan Hawa, itu adalah bentuk kasih Allah kepada Adam dan Hawa. Allah mengasihi, dan oleh karena itu tidak langsung mati menjadi debu, tidak. Adam dan Hawa masih bisa punya anak dan kemudian menghasilkan keturunan sampai akhirnya pada kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Artinya Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada Adam dan Hawa. Namun hukuman yang harus dialami oleh Adam dan Hawa adalah menjadi manusia yang terbatas, yang secara tubuh dapat mengalami kematian. Padahal sebelumnya mereka mengalami hidup yang kekal. Nah, kisah ini mengingatkan kita bahwa nanti akan ada seorang yang menebus manusia, menebus kita dari dosa. Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus akan menebus kita dari dosa. Adik-adik yang di rumah, kasih Tuhan kepada kita sangat besar. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan manusia berbuat dosa. Perbuatan dosa itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
ketika kita berbuat dosa, lekaslah minta ampun kepada Tuhan. Namun, jangan berbuat dosa lagi. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas, ya, rapuh. Oleh karena itu kita perlu senantiasa dekat kepada Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Tapi kita pun mau diingatkan, kalau sudah berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi dan lagi. Hati Tuhan menjadi sedih. Adik-adik yang di rumah, ada sebuah lagu yang dapat mengingatkan kita pada saat ini, supaya kita melakukan fokus kepada Tuhan, taat pada perintahnya, dan bukan untuk melawan Tuhan. Ya. Lagunya begini. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga memperhatikan kita. Hati-hati gunakan matamu, mulutmu. Nah, kita lanjutkan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga memperhatikan kita. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu. Artinya dengan mata, dengan mulut, dengan tangan, ataupun dengan kaki, kita semuanya harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di sorga memperhatikan kita. Hati-hati gunakan matamu, kling kling. Mulutmu, amin. Puji Tuhan. Gunakanlah mata kita, mulut kita, tangan dan kaki semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan. Ayat hafalan pada saat ini dari Lukas 19 ya, ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan menolong kita semua untuk kita senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar taat kepadamu, dan kami mau belajar ketika kami sudah berbuat dosa. Kami mau minta ampun dan kemudian mengubah kehidupan kami, menjaga hidup kami tetap kudus, dan kami meninggalkan manusia yang lama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita meresponnya dengan ucapan syukur. Kita memberikan persembahan, bersama-sama kita menyanyikan pujian Ku Beri Persembahan. Bersyukur untuk setiap hal yang begitu baik yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Oleh karena itu, adik-adik harus taat menuruti firman Tuhan ya. Contohnya, mentaati orang tua, dengar-dengaran guru, terus juga sayang sama teman-temannya. Yuk kita mau bangkit berdiri, mau menyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa.
kebaktian anak hari ini dengan baik. Terima kasih juga Engkau telah mengingatkan kami akan firman Tuhan tentang kejatuhan manusia, sehingga kami berjaga-jaga supaya tetap melakukan perbuatan baik dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau yang memimpin dan sertai kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, jangan lupa ya, ada kebaktian onsite juga loh. Sampai jumpa! Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih